menjelaskan apa itu debat. Nah, menurut KBBI, debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Selanjutnya ada pengertian teks debat. Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks debat ini berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Selanjutnya ada struktur teks debat. Yang pertama ada pengenalan, yaitu pada bagian pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Yang kedua ada penyampaian argumentasi yang disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Nah, yang ketiga ada debat. Pada bagian ini pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin acara debat. Yang keempat ada kesimpulan. Pada bagian ini pihak afirmasi, oposisi, dan pihak netral menyampaikan kesimpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain. Yang kelima ada penutup, yaitu pada bagian ini moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak kepada pihak manapun, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri debat. Nah, debat sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Nah, yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Yang keempat, yaitu terdapat argumentasi. Dan yang terakhir, yaitu terdapat pihak penengah. Nah, kelima tersebut harus ada pada setiap acara debat, kecuali yang nomor 5, karena itu adalah opsional. Jadi, jika kamu mau mengadakan latihan debat sendiri bersama teman-teman, jangan lupakan kelima ciri-ciri itu ya. Selanjutnya adalah tujuan debat. Tujuan debat adalah agar masing-masing tim dapat mengembalikan pendapat lawan dengan argumen atau bukti yang relevan, sehingga lawan menyetujui pendapat kelompoknya. Nah, fokus debat adalah untuk mempertahankan argumen masing-masing kelompok berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh. Pada akhirnya, debat biasanya akan didapatkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Walaupun begitu, nggak jarang ada debat kedua tim tetap pada posisi mereka, yaitu pro dan kontra. Meskipun berbeda pendapat, debat akan membuka wawasan dari pandangan baru kamu akan suatu hal. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks debat. Dalam menulis teks debat, kamu harus memperhatikan tata bahasa atau kaidah kebahasaan yang dimiliki teks debat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai dengan standar dan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Nah, contoh denotatif yaitu marilah kita menutup mata sambil berdoa. Yang bukan denotatif yaitu pemerintah tidak boleh menutup mata atas kejadian yang melanda Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya adalah tata cara debat. Sebelum masuk ke dalam tata cara debat, ada 3 hal yang sangat mempengaruhi tata cara debat, yaitu banyaknya tim, waktu yang disediakan, dan berapa putaran yang diskusi itu akan berlangsung. Nah, setelah kita ketahui nih 3 yang sangat mempengaruhi tata cara debat, kemudian kita akan membahas tentang tata cara debat itu sendiri yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Nah, moderator akan membuka debat, kemudian menjelaskan tentang mosi, lalu memperkenalkan anggota dan tim debat, lalu yang terakhir adalah membacakan aturan dari debat tersebut. Lalu yang kedua adalah penyampaian pernyataan topik. Nah, di dalam penyampaian pernyataan topik ini, kedua tim antara tim oposisi dan tim afirmasi akan menyampaikan pendapatnya terhadap mosi yang diberikan tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan debat. Di sini setiap tim akan berkomentar atau mendebat pendapat dari tim lain. Nah, tim yang didebat harus bisa mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen, fakta,
atau data yang mendukung. Nah, pada bagian ini akan terlihat nih mana tim yang bisa mempertahankan argumennya. Kemudian yang keempat adalah simpulan. Nah, di sini setiap tim akan menyampaikan simpulan terhadap mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Nah, bagian ini bisa disebut sebagai closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing tim. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, moderator akan menutup debat ini dengan memberikan ringkasan. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat ini terdiri dari 3 hal, yaitu mosi, tim debat, dan partisipan. Nah, unsur yang pertama adalah mosi. Mosi ini adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Nah, mosi ini akan menentukan sikap dari masing-masing tim akan pro atau kontra terhadap mosi yang diberikan. Nah, unsur yang kedua adalah tim debat. Nah, tim debat ini seperti yang dijelaskan, ada 3 tim debat, yaitu yang pertama tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Tetapi tim netral ini opsional atau tidak bersifat wajib. Nah, tim afirmasi ini adalah tim pro atau yang menyetujui mosi yang diberikan. Kemudian tim oposisi adalah tim kontra atau tidak menyetujui terhadap mosi yang diberikan. Nah, tim netral ini adalah tim yang penengah. Tetapi biasanya ini dilakukan oleh moderator. Jadi tidak bersifat wajib, sehingga ini opsional. Nah, selain tim debat, ada juga partisipan. Partisipan itu terdiri dari penonton atau juri, kemudian moderator, kemudian notulen. Nah, penonton atau juri ini bertugas menilai tim yang sedang berdebat. Kemudian moderator ini bertugas untuk memimpin jalannya debat. Dan yang terakhir adalah notulen, bertugas untuk mencatat jalannya debat tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis debat berdasarkan masalah yang dibahas. Itu terdiri dari debat politik. Nah, debat politik ini dilakukan pada saat pemilihan umum untuk mengutarakan program-program yang bagus disertai dengan argumen yang kuat. Nah, tujuannya adalah menarik simpatik para pemilih agar bisa memberikan suaranya. Lalu yang kedua adalah debat ekonomi. Nah, sesuai dengan namanya, debat ekonomi ini dilakukan oleh pakar ekonomi dan para pejabat untuk menciptakan keadaan ekonomi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, debat pendidikan. Nah, debat pendidikan ini dilakukan oleh para pakar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang keempat adalah debat perundang-undangan. Nah, debat ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan keberatan atau menyetujui rancangan perundang-undangan. Nah, biasanya di akhir debat akan dilakukan pemungutan suara untuk menolak atau menyetujui perumusan perundang-undangan tersebut. Nah, debat yang kelima yaitu debat sosial. Debat sosial ini membahas tentang masalah sosial di masyarakat seperti gelandangan, pengangguran, atau bahkan bencana alam. Nah, jenis debat yang kedua adalah debat berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Sesuai dengan namanya, debat ini terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas tentang undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Lalu yang kedua adalah debat pemeriksaan ulangan. Nah, debat pemeriksaan ulangan ini dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar mempertahankan posisi masing-masing tim.
Jenis debat ini sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah debat formal, konvensional, atau pendidikan. Debat jenis ini adalah debat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen, menguatkan materi debat, atau justru mengemukakan argumen untuk melawan materi tersebut. Debat ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim untuk mengemukakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Nah, setelah mendengar materi tentang debat, pasti kalian lebih paham dong bagaimana debat itu. Agar lebih paham lagi, saya akan menampilkan video contoh dari debat. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Rini selaku guru Bahasa Indonesia dan yang aku sayangi teman-teman 10 MIPA 3. Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat di antara tim afirmasi dan tim oposisi. Di sini kedua tim akan berdebat tentang mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi. Untuk yang pertama, bagi pembicara pertama tim afirmasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim afirmasi terlebih dahulu. Saya Marsha Setiawati sebagai tim afirmasi pembicara 1. Di samping saya ada Dian Sustiani sebagai tim afirmasi pembicara 2 dan yang di sana ada Harun Diseto sebagai tim afirmasi pembicara 3. Hari ini kita akan memperdebatkan mengenai mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Mengapa mosi ini diangkat? Karena memang pada saat ini negara Indonesia mengalami krisis penggunaan produk dalam negeri. Ini mengapa? Karena masyarakat Indonesia terlalu terobsesi dengan produk luar negeri, hingga tidak memikirkan apa dampaknya terhadap produk dalam negeri. Dampak-dampak tersebut antara lain, devisa negara akan berkurang, dan bisa berlanjut dengan semakin melemahnya nilai rupiah di dalam negeri. Ekonomi dalam negeri juga akan semakin merosot karena rendahnya permintaan dari para konsumen. Contohnya saja, 60% konsumen Indonesia lebih mengejar merek luar. Karena memang diakui kualitasnya yang bagus dan juga harganya yang terjangkau. Perusahaan garmen di Indonesia pun juga masih mengejar produk luar negeri karena lebih laku di pasaran. Ini yang menjadi kesulitan kita untuk menjadi mode dunia. Penjelasan Ali dengan CNBC Indonesia di The Ice Palace Lotte, Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta, Senin 26 Maret 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara tim oposisi pertama akan memperkenalkan diri. Saya Cici Ramadhani sebagai tim oposisi pembicara 1. Di sebelah saya ada Muhammad Dinda Prasetya sebagai tim oposisi pembicara kedua, dan sebelahnya lagi ada Sari Azizadul Imania sebagai tim oposisi pembicara ketiga. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh Marisa. Bukannya seharusnya masyarakat bebas memilih apakah ia memilih produk dalam negeri ataupun luar negeri. Sebaiknya dalam menggunakan produk dalam negeri ataupun luar negeri itu terserah dari individu masing-masing. Bukan kita untuk membiarkan masyarakat terkena pengaruh globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak khalayak. Mengapa kita membeli produk dalam negeri ataupun luar negeri? Bukankah kita tahu karena masyarakat Indonesia menggunakan produk luar negeri karena beberapa alasan.
Yang pertama, produk luar negeri memiliki kualitas tinggi dengan harga yang rendah, berbeda dengan produk dalam negeri, misalnya tas. 2. Produk luar negeri memiliki kemasan yang menarik sehingga dapat menarik pelanggan. Ketiga, produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal atau produk dalam negeri biasanya meniru inovasi dari produk luar negeri, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Dengan demikian, kita sudah tahu bahwa produk luar negeri lebih memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa memengaruhi masyarakat agar memilih produk dalam negeri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami dari tim afirmasi pembicara 2 tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan oleh tim oposisi. Bagaimanapun juga kita juga bangsa Indonesia. Seharusnya kita mencintai produk dalam negeri, yaitu produk kita sendiri. Bukankah kita masih ingat bahwa kita pernah terjajah oleh negara lain? Masa kita ingin hal itu terjadi kembali? Tentu saja tidak. Sudah banyak kita ketahui masyarakat Indonesia sangat menyukai produk luar negeri. Padahal banyak keuntungan apabila kita menggunakan produk dalam negeri. Produk-produk Indonesia sudah bagus tetapi tidak didukung oleh strategis pemasaran yang baik dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Seperti produk ramah lingkungan. Dengan kita menggunakan produk dalam negeri, kita juga bisa merawat Indonesia, membantu menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran dan mendukung pertumbuhan nasional. Bahkan menggunakan produk dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun bisa meningkat dan menyumbangkan nilai yang lebih besar dalam angka total PDB nasional. Dalam penggunaan produk dalam negeri tercantum pada Impres nomor 2 tahun 2009 yang mengatur pemerintah pusat dan daerah mengutamakan produk dalam negeri atau produk lokal. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim oposisi pembicara 2 tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi pembicara 2. Memang kita harus mengutamakan produk lokal, tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan produk dalam luar negeri. Juga sudah diketahui bahwa produk impor ialah produk yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 3 dan 4, yaitu perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas barang dan perdagangan jasa yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti secara tidak langsung kita tetap diperbolehkan untuk menggunakan produk luar negeri dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan sehari. Karena kita juga makhluk sosial dan belum tentu kebutuhan kita dipenuhi oleh negara. Kita masih membutuhkan pasokan dari negara lain. Jadi tidak masuk akal apabila kita dilarang menggunakan produk luar negeri. Pada kenyataannya saja banyak masyarakat yang menggunakan dan membutuhkan produk dalam negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya yaitu pembicara ketiga dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim kami sudah dijelaskan bahwa sudah banyak masyarakat Indonesia yang mengejar produk luar, padahal banyak produk lokal atau dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk impor. Bahkan beberapa di antaranya sudah diakui oleh luar negeri.
seperti saja batik. Hal ini merupakan bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dengan produk luar. Lalu, kenapa kita masih impor? Kenapa? Jadi intinya kita harus mencintai produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan argumen yang dikemukakan oleh tim afirmasi. Mengapa tidak? Seperti yang dikatakan oleh tim kami, bahwasanya barang impor itu terlibat perdagangan. Dalam menggunakan produk luar negeri itu sebenarnya boleh, asalkan dengan jadi konsumtif. Karena bagaimana sekarang juga kita juga memiliki budaya konsumsi. Jadi, sekarang ini saya lebih setuju jika masyarakat Indonesia diperbolehkan menggunakan produk luar negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya, masing-masing tim dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Yang pertama yaitu dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulan dari tim afirmasi. Menurut penjelasan ahli dengan CNBC Indonesia di Indoflash to Shopping Avenue Kuningan, Jakarta, Senin pada tanggal 26 bulan 3 2018. Yaitu mengatakan Indonesia mengalami krisis penggunaan produk dalam negeri yang menjadi kesulitan kita menjadi pusat mode dunia. Padahal kita menggunakan produk dalam negeri akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dan kualitas pun juga tidak mengalahkan produk luar negeri. Yang kedua, penggunaan barang impor akan menyebabkan rupiah mengalami depresi nilai uang yang akan merugikan nilai negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulannya, yang pertama, masyarakat Indonesia diberi kebebasan akan menggunakan produk luar negeri karena setiap masyarakat mempunyai hak asasi manusia. Yang kedua, produk dalam negeri memiliki kelemahan daya saing dengan produk luar negeri. Jadi masyarakat banyak yang memilih produk luar negeri. Tiga, boleh menggunakan produk luar negeri asal jangan menjadi konsumtif atau berlebihan. Yang keempat, boleh menggunakan produk luar negeri dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Guru pembimbing dan siswa kelas 10 MIPA 3 dan peserta debat yang berbahagia. Debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana setelah menonton contoh video debat tersebut? Pasti lebih paham dong. Pasti bisa menjawab kuis dari saya nih. Yuk, yang bisa langsung angkat tangan. Kuis yang pertama adalah jenis debat dari video tersebut adalah, yuk cepat-cepatan angkat tangan yang bisa menjawab. Wah, hebat. Sekarang lanjut ya ke pertanyaan kedua. Seperti tadi, kita angkat tangan. Kuis yang kedua adalah mana yang termasuk tim oposisi dan mana yang termasuk tim afirmasi. Ayo angkat tangan. Bener banget. Tangan dong semuanya yang sudah menjawab. Hebat banget nih. Berarti kalian sudah bisa nih mengidentifikasi mana tim oposisi dan mana tim afirmasi. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.